Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah pandemi COVID saat ini sangat penting bagi kita kesehatan, karenanya ketika kita berada di luar, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan agar kita selalu sehat dalam beraktivitas ya. Pada bahasan hari ini kita lanjutkan pertemuan kita mengenai struktur sosial ya, struktur sosial Pranata dan proses sosial budaya. Kita lanjutkan pada bahasan yang pertama adalah proses struktur sosial budaya. Struktur asal kata dari struktum yang artinya menyusun, membagi, atau mendirikan. Nah, jadi struktur sosial yang sendiri adalah pola perilaku dari setiap individu dan masyarakat yang bersusun sebagai suatu sistem. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem adalah satu kesatuan yang saling terhubung atau saling keterkaitan. Nah, contoh struktur di dalam sekolah misalnya, di sekolah itu struktur terdiri dari ada kepala sekolah, guru, siswa, pegawai administrasi, dan penjaga sekolah. Nah, semua orang yang ada di dalam sekolah itu saling berinteraksi, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat berfungsi dengan baik. Jika salah satu unsur dari sekolah tidak ada, misalnya saja guru, maka proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Di sekolah juga mempunyai norma, misalnya saja ketika datang siswa diwajibkan datang itu di jam 7, kemudian harus memakai pakaian seragam dan memakai sepatu yang sudah ditentukan, dan juga tidak boleh merokok di dalam lingkungan sekolah. Selain itu, kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, penjaga sekolah juga mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak, maka akan ada sanksi yang akan mereka terima. Kepala sekolah, guru, murid, dan pegawai administrasi ini mempunyai kedudukan yang berbeda. Karena itu, tugas dan perannya yang harus dilakukannya pun berbeda pula. Tetapi, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. Nah, setiap individu itu mempunyai ciri dan kemampuan tersendiri seperti jenis kelamin, bentuk fisik, perasaan, bakat, minat. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu individu ini menyebabkan timbulnya perbedaan sosial. Perbedaan sosial itu bersifat universal, artinya dimiliki oleh setiap masyarakat dimanapun. Hanya bentuk dan derajatnya saja yang berbeda. Contohnya saja pada tayangan ini, kalau kita lihat itu ada masyarakat berburu dan meramu, dan satunya adalah terlihat dari suatu masyarakat yang sudah maju teknologi gitu ya. Nah, pada kelompok masyarakat berburu dan meramu, di mana perbedaan sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, dan keterampilan berburu. Di mana berburu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan meramu atau mengumpulkan tumbuhan lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Laki-laki yang mempunyai keterampilan tinggi dalam berburu umumnya lebih dihargai. Hasil buruan mereka dibagi-bagikan dan usianya lebih tua mendapatkan bagian yang paling baik. Nah, bagian-bagian tertentu dari binatang seperti gigi taring seringkali dianggap sebagai lambang keberanian, sehingga siapa yang paling banyak mendapatkannya semakin dihargai. Nah, sedangkan pada masyarakat yang teknologinya maju, ini perbedaan sosial lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan keahlian, sehingga timbulnya keanekaragaman pekerjaan atau profesi seperti dokter, guru, sopir, petani, dan sebagainya. Nah, perbedaan bentuk fisik pada manusia baik meliputi warna kulit, warna rambut, bentuk badan, bentuk bibir, bentuk hidung, bentuk kepala, dan sebagainya. Ini menyebabkan timbulnya perbedaan ras. Nah, seperti yang kita ketahui, ras itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ras Negroid, yang kedua ras Mongoloid, yang ketiga adalah ras Kaukasoid. Nah, di Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa negara
Nusantara ya, negara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ini banyak memiliki sekali perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, baik itu perbedaan agama, suku, bahasa gitu ya. Itu menimbulkan banyak perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu seringkali menunjukkan lapisan-lapisan yang bertingkat yang disebut dengan stratifikasi gitu ya. Nah, untuk menggolongkan lapisan-lapisan masyarakat itu ada ukuran yang dipergunakan untuk menggolongkan lapisan-lapisan yang ada di masyarakat. Ya, pertama itu dilihat dari ukuran kekayaan. Nah, ukuran kekayaan ini timbul golongan kaya atau ekonomi kuat, golongan miskin atau ekonomi lemah, dan golongan tengah atau sedang. Nah, pada masyarakat petani, luas pemilikan lahan menjadi ukuran utama timbulnya tuan tanah, penyewa, dan buruh tani. Sedangkan pada masyarakat industri seringkali tampak dalam kekayaan berupa material seperti luas, bentuk rumah, mobil, pakaian, dan gaya hidup. Nah, dilihat dari ukuran kekuasaan, ini timbulnya golongan penguasa yang dikuasai. Nah, mereka yang termasuk kelompok penguasa menjadi kelompok teratas dan biasanya wewenangnya pun menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, dia dari ukuran kehormatan. Nah, ukuran kehormatan ini timbulnya golongan yang berpengaruh dan dihormati, dan golongan yang terpengaruh biasanya ukurannya ini umumnya terdapat pada masyarakat tradisional, di mana pimpinan informal masyarakat mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Contohnya saja seperti kiai, kepala adat, ya. Kemudian dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan, di mana timbulnya golongan cendekiawan dan masyarakat biasa. Nah, dalam hal ini, yang menjadi ukuran adalah kepintaran atau kemampuan menyelesaikan studi. Nah, seperti seorang sarjana akan lebih dihargai daripada yang berpendidikan SMA, atau yang berpendidikan SMA lebih dihargai daripada yang berpendidikan SD. Nah, makanya ya di dalam masyarakat itu terdapat strata atau lapisan sosial yang berkembang di masyarakat. Nah, ada dua sifat lapisan sosial yang berkembang di masyarakat. Yang pertama itu yang bersifat tertutup, di mana tiap anggota tidak dimungkinkan untuk pindah lapisan baik ke atas maupun ke bawah. Satunya jalan untuk masuk ke dalam lapisan ini adalah melalui kelahiran. Nah, contohnya saja itu sistem kasta. Sifat lapisan sosial yang kedua adalah bersifat terbuka, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk masuk dan keluar pada tiap lapisan. Nah, contohnya adalah berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Kita lanjut. Bahasan yang kedua adalah mengenai pranata sosial. Nah, pranata sosial ada beberapa istilah menyebutkan menurut ahli, ini saya ambil dari dua, ya, dari Surjono Sukanto dan Kuncoro Ningrat yang menunjukkan beda istilah dari pranata sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto, pranata sosial yang diistilahkan dengan lembaga kemasyarakatan, ya, yang mengemukakan bahwa himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, pranata sosial adalah satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Nah, pranata sosial dalam pengertian ilmu sosial tidaklah sama persis dengan istilah lembaga dalam arti wadah atau badan. Pranata sosial pada dasarnya bermula dari adanya kebutuhan-kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi. Pemenuhan-pemenuhan kebutuhan itu perlu dalam keteraturan, sehingga akhirnya diperlukan adanya norma-norma yang menjamin keteraturan tersebut, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis dari pranata sosial. Yang pertama adalah pranata keluarga, gitu ya, yang berfungsi untuk mengatur ya tatanan kelakuan pada keluarga. Kemudian ada pranata agama, pranata pendidikan, pranata ekonomi, dan pranata politik. Nah, kemudian bagaimana fungsi dari pranata sosial budaya ini sendiri? Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau sikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua,
menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota. Nah, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari pranata sosial? Yang pertama adalah memiliki lambang-lambang atau simbol. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan. Yang keempat, memiliki nilai. Yang kelima, memiliki usia lebih lama atau tingkat kekelahan tertentu. Yang kelima, memiliki alat kelengkapan. Ada beberapa penggolongan dalam pranata sosial. Yang pertama itu dilihat dari berdasarkan sistem nilai atau kepentingan yang diterima masyarakat. Nah, berdasarkan sistem nilai ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah basic institution. Nah, basic institution adalah pranata sosial yang dianggap penting dalam upaya pengawasan terhadap tata tertib di masyarakat, misalnya saja keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institution adalah pranata yang dianggap kurang penting, misalnya saja tempat-tempat hiburan, yang bersifat subsidiar. Berdasarkan perkembangannya, pranata sosial itu terbagi menjadi dua, creative institution dan enacted institution. Nah, creative institution adalah pranata sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Nah, misalnya itu tata cara perkawinan, norma-norma, dan berbagai upacara adat. Yang kedua ini enacted institution. Nah, enacted institution adalah pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga kesehatan. Dilihat dari berdasarkan penerimaan masyarakat, yang pertama itu approved institution. Nah, approved institution adalah bentuk pranata sosial yang diterima secara umum oleh masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, lembaga peradilan. Yang kedua, unsanctioned institution. Unsanctioned institution adalah bentuk pranata sosial yang secara umum ditolak oleh masyarakat, misalnya berbagai perilaku penyimpangan seperti merampok, memeras, pusat-pusat perjudian, prostitusi. Kemudian dilihat dari penggolongan pranata berdasarkan fungsinya, ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu cooperative institution adalah bentuk pranata sosial yang berupa kesatuan pola dan tata cara tertentu, misalnya pranata perdagangan dan pranata industri. Yang kedua, regulative institution adalah bentuk pranata sosial yang bertujuan mengatur atau mengawasi pelaksanaan nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat. Misalnya saja itu pranata hukum, ya, dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita lanjutkan proses sosial budaya. Nah, proses sosial budaya bila dilihat di dalam masyarakat bahwa di dalam masyarakat itu dari individu-individu. Nah, setiap individu adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain, ya, yang senantiasa saling berhubungan dengan manusia yang lain, ya, atau melakukan kontak sosial. Nah, hubungan antar individu yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku ini bisa disebut sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu dapat terjadi antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya saja dua orang yang sedang bercakap-cakap itu menunjukkan bahwa itu terjadi interaksi antar individu. Kemudian guru sedang mengajar di kelas, ya, di depan kelas adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, kemudian dua kelompok siswa sedang berdiskusi merupakan contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, dalam komunikasi itu tidak selamanya dalam bentuk langsung atau tatap muka, seperti berbicara atau bersalaman. Ada pula komunikasi yang tidak langsung, yaitu melalui perantara atau media komunikasi seperti televisi, radio, telepon, atau sosial media.
Ya. Interaksi sosial dapat juga terjadi tidak melalui percakapan atau persentuhan badan. Misalnya saja seorang merokok dalam bis mengganggu ketenangan hati sehingga keadaan tersebut mengundang reaksi orang-orang di sekitarnya dengan cara menutup hidung atau pindah ke tempat yang lain, gitu ya. Jadi interaksi sosial terjadi apabila tindakan atau perilaku seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, memperbaiki, atau mendorong perilaku, pikiran, perasaan, emosi orang lain. Nah, contoh yang lain itu seseorang menendang batu di jalan atau menginjak tumbuhan, itu belum disebut tindakan sosial. Karena apa? Batu atau tumbuhan tidak dapat bereaksi. Ya, setelah dilakukan aksi, itu tidak bereaksi. Nah, tapi apabila batu yang ditendang itu mengenai kepala orang lain atau tumbuhan yang diinjak adalah tanaman yang dipelihara orang lain sehingga marah, itu termasuk tindakan sosial. Atau seorang guru memarahi murid yang tidak melaksanakan tugas, nah tindakan guru itu menyentuh dan mempengaruhi perasaan murid sehingga perilakunya berubah. Atau contoh yang lain itu seorang ibu atau anak menonton TV, ya, menonton film di TV. Nah, pengaruh film itu merasap ke dalam pikirannya sehingga terjadi perubahan emosi, sikap, dan perilaku. Nah, semua yang disebutkan ini adalah contoh dari tindakan sosial. Nah, besar kecilnya pengaruh yang diterima oleh individu tergantung kepada sifat area interaksinya. Itu ya. Nah, menurut Astrid Susanto, dalam interaksi, sifat interaksi sosial itu terdiri dari frekuensi interaksi, di mana semakin sering maka semakin kenal dan makin banyak pengaruhnya. Kemudian adanya keteraturan interaksi, semakin dia teratur, semakin jelas arah perubahannya. Kemudian ketersebaran interaksi, semakin banyak dan tersebar, semakin banyak yang dipengaruhinya. Kemudian adanya keseimbangan interaksi, semakin seimbang posisi kedua belah pihak yang berinteraksi, maka semakin besar pengaruhnya. Kemudian langsung tidaknya interaksi. Bila interaksi bersifat langsung, kedua pihak bersifat aktif, maka pengaruhnya semakin besar. Nah, jadi proses interaksi yang terjadi dan terus berlanjut itu menimbulkan suatu perubahan. Perubahan dalam struktur masyarakat dapat menimbulkan proses sosial. Nah, bila proses sosial terus berlanjut, dapat menyebabkan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Nah, contohnya, itu seorang dokter yang berlatar belakang budaya kota ditempatkan di sebuah desa. Dokter dan warga desa berinteraksi dan saling menyesuaikan diri. Dokter terus berkomunikasi secara langsung baik per orang maupun per kelompok. Nah, semakin karena intensifnya komunikasi antara dokter dan warga desa, maka lama-kelamaan terjadi perubahan kebiasaan di antara keduanya. Misalnya saja di desa di mana masyarakatnya menjadi lebih tahu tentang cara hidup sehat. Nah, perilakunya juga berubah ya, bagaimana yang biasanya membuang sampah sembarangan menjadi buang sampah pada tempatnya, yang kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian berobat ke puskesmas bila sakit, kemudian anaknya disekolahkan, seperti itu. Itu terjadi karena intensitasnya. Semakin intensnya komunikasi itu, maka terjadinya perubahan ya. Karena apa? Terjadinya kontak yang terus berlanjut gitu ya, sehingga terjadi perubahan sosial gitu. Nah, menurut Surjono Sukonto, suatu interaksi sosial itu bisa terjadi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu adanya kontak sosial, ya. Hubungan antara suatu pihak dan pihak yang lain itu merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Yang kedua itu adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi karena adanya proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang tertentu. Nah, menurut Sujono Sukanto dilanjut mengungkapkan ada dua macam proses sosial. Yang pertama adalah proses yang asosiatif. Nah, proses asosiatif itu terjadi apabila orang-orang
atau satu kelompok melakukan interaksi sosial yang memiliki kesamaan atau keserasian pandangan dan tindakan sehingga mengarah pada kesatuan. Nah, proses sosial yang mengarah kepada kesatuan bisa dalam bentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Nah, kemudian akomodasi. Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Kemudian asimilasi adalah suatu proses sosial ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, dari jenis proses sosial menurut Sujono Sukanto adalah proses sosial yang disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif itu terwujud dalam bentuk persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau pertikaian. Persaingan atau kompetisi adalah suatu proses orang perorangan atau kelompok-kelompok yang bersaing mencari keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu kelompok. Kemudian adanya pertikaian atau pertentangan atau konflik adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Artinya, satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya. Nah, ini ya terjadi menurut Sujono Sukanto mengenai proses sosial budaya. Nah, proses sosial itu terjadi karena adanya interaksi antar individu atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi terjadi karena adanya aksi dan reaksi, gitu. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan dan kita lanjutkan dengan media yang lain untuk perkuliahan ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.